Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus sebagai jemaat Tuhan semuanya. Baik kita yang ada di gereja, demikian juga jemaat Tuhan teristimewa secara khusus sebagai jemaat GBM of Truth. Dan juga menyapa setiap orang percaya yang juga saya percaya sudah turut mengambil bagian juga dalam ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan melawat kita semuanya. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama menyambut kebenaran firman Allah yang berbicara kepada kita. Kita perlu setiap waktu, setiap hari mendengar Allah berbicara. Kalau Allah tidak berbicara kepada kita, terus siapa lagi yang berbicara kepada kita? Dunia yang berbicara, dunia yang menasihati kita, manusia yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan yang berbicara kepada kita. Bukan, kita perlu mendengar perkataan Allah. Tidak ada kabar berita yang paling serius, paling penting, terutama. Karena di dalamnya kabar kebenaran firman Tuhan itulah satu-satunya. Menjadi kebenaran yang serius, yang sangat penting yang kita perlukan. Sebab hanya kebenaran firman Allah, kabar oleh Injil sukacita ini yang memberikan sebuah kepastian. Tidak ada berita apapun yang keluar dari mulut manusia, siapapun dia, ahli, pakar, tokoh, tidak ada sebuah jaminan kepastian. Lebih-lebih lagi dunia ini yang akan hilang lenyap dengan segala keberadaannya sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan. Sebab itu Allah mau supaya kita senantiasa datang mencari Tuhan, mendekat. Sebagaimana kita setiap Rabu malam dalam ibadah tengah minggu, kita membuka hati kita, kita masuk dalam hadiratnya. Mari izinkan kebenaran firman Tuhan berbicara kepada setiap kita. Baik, tema kita pada malam hari ini sesuai dengan berita firman Tuhan pada hari Minggu kemarin. Allah tidak pernah salah. God never do wrong. Allah tidak pernah berbuat salah. Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Dalam segala hal ini menjadi sebuah kebenaran yang harusnya kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Yang harus kita yakini, yang harus kita pegang teguh bahwa dalam segala keadaan, situasi, apapun yang sedang terjadi baik di dalam perasaan kita, hati kita, pikiran kita, kenyataan hidup yang sedang kita alami, jangan membiarkan sebuah teori, sebuah asumsi, sebuah hal yang kemudian menyimpangkan kita kepada pengertian yang keliru. Selain daripada pengertian yang harus selalu kita pegang teguh, yaitu Allah tidak pernah salah. Karena iblis selalu berusaha sedemikian rupa sejak penciptaan sampai pada kesudahan zaman. Iblis berusaha untuk membawa manusia kepada pengertian yang salah kepada Tuhan. Manusia selalu dibawa kepada satu perasaan yang curiga kepada Allah. Sensitif kepada Allah terhadap hal-hal yang negatif. Menyangka bahwa Allah merencanakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Dan seterusnya. Sampai-sampai kepada sebuah keadaan yang dialami. Keadaan saya kenapa buruk? Saya kurang apa dengan Tuhan? Saya kurang setia apa dengan Tuhan? Iblis berusaha menggiring kita supaya kita memiliki pandangan pengertian yang salah tentang Allah. Berapa banyak kita dalam keadaan yang kita tidak harapkan, kita membiarkan perasaan kecewa. Perasaan kecewa itu berarti kita memiliki sebuah sikap, bahkan sebuah tuduhan kepada Allah. Tuhan, aku tidak setuju dengan apa yang kau berikan untuk aku alami hari ini. Dengan kata lain, aku salah apa? Sehingga aku mengalami keadaan yang aku alami. Mungkin persoalanmu, mungkin kebutuhanmu yang saat ini sedang mengalami kesulitan untuk keadaan yang sedang kau alami, kau jalani. Mungkin masalah demi masalah yang kau rasakan bukan semakin berkurang, tapi bertambah-tambah. Dan ini menjadi sebuah seperti ikatan yang tidak pernah melihat bagaimana terurai sebagaimana yang kita harapkan. Sepertinya kenyataan-kenyataan yang kau alami saat ini sungguh-sungguh menunjukkan sebuah keadaan yang menunjukkan apa alasan semua ini terjadi. Padahal kita sendiri menganggap bahwa aku sudah melakukan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang setia, yang menjadi kehendak Allah sendiri. Tanpa kita sadari kita sedang digiring. Ketika kita mulai mengadakan pembelaan diri, pembenaran diri kepada kita, berarti kita menganggap diri kita benar. Dan sebaliknya ketika kita menganggap diri kita benar, kita berhadapan dengan Allah dengan menyatakan saya kecewa Tuhan. Dan keadaan yang saya alami, seharusnya saya tidak perlu mengalami ini semuanya. Seharusnya saya tidak layak menerima semuanya ini. Seharusnya keadaan saya baik-baik.
Masalah saya harusnya tidak semakin rumit. Tidak seperti benang kusut yang membuat saya sekarang ini stuck, bingung. Bahkan kegelisahan mulai terjadi. Tapi yang lebih lagi, iblis membawa kita kepada satu sikap yaitu tadi. Seolah-olah kita mulai terjebak dalam pikiran. Jangan-jangan Allah salah. Jangan-jangan Allah keliru. Jangan-jangan Allah tidak bertindak sebagaimana semestinya yang seharusnya dilakukan sebagai Allah dalam kehidupan kita. Kita membiarkan rasa terluka, rasa marah. Kita mengizinkan dengan segala alasan apapun yang kita bangun untuk mengatakan, Tuhan, aku tidak seharusnya mengalami hal ini. Dalam keadaan-keadaan yang demikian, yang Bapak, Ibu, Saudara sekalian sedang alami, satu kebenaran teologis yang harus kita pegang teguh dalam pengenalan kita akan Allah, ialah jangan biarkan sebuah hal pun yang memberikan sebuah pengertian yang seolah-olah membuat kita bisa memiliki alasan untuk membangun prasangka Allah salah. Sebaliknya yang kita harus bangun adalah Allah tidak pernah salah. Bahkan di dalam ratapmu, dukamu, susahmu, kesukaranmu, penderitaan, termasuk juga di dalam segala kelebihan, kelimpahan, kesenangan yang sudah Tuhan berikan untuk engkau nikmati, engkau alami. Kita sungguh mau mengerti bagaimana dalam segala hal Allah tidak pernah salah mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Dia Allah. Kalau Dia melakukan hal yang salah, berarti Dia bukan Allah. Allah tidak pernah salah karena Dia sepenuhnya adalah Allah. Tidak ada potensi, tidak ada kemungkinan, tidak ada persentase yang bisa memberikan sebuah teori sedikit pun juga menyokong kebenar pengertian manusia yang mengatakan seolah-olah bisakah Allah berbuat salah. Malam hari ini pastikan dalam segala pergumulan yang kau hadapi, masalah yang kau sedang lalui, percayalah Allah tidak salah mengizinkanmu mengalami semua kejadian ini. Naikkan syukurmu, panjatkan doamu, harapkan pertolonganmu daripada Allah Bapa sendiri. Sebab Allah akan menunjukkan segala rencananya, segala maksudnya, tujuannya, alasan-alasan yang sanggup ditunjukkannya kepada kita. Mengapa semuanya ini harus kita lalui. Nah, mari malam hari ini kita melihat alasan-alasan mengapa Allah tidak pernah salah. Mari kita membuka dalam kitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal 6 ayat yang ke-17. Alasan yang pertama, ada 3 alasan yang memberikan kepada kita pengertian, pemahaman bahwa Allah tidak pernah salah, sehingga kita tidak seharusnya memberikan sebuah ruang, sebuah kesempatan sedikitpun juga dalam pikiran, dalam hati kita, dalam kondisi apapun yang kita alami, dengan ukuran kesetiaan, ketaatan apapun yang sudah engkau bangun, engkau kerjakan di hadapan Tuhan. Seharusnya kita tidak membiarkan sedikitpun celah untuk kita membiarkan sebuah teori yang mengatakan jangan-jangan Allah salah. Seharusnya tidak ada. Sebaliknya inilah alasan yang memastikan kepada kita semuanya bahwa Allah tidak pernah berbuat salah. Yang pertama adalah karena Allah tidak pernah berdusta. Allah tidak pernah salah karena Allah memang tidak pernah berdusta. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang disampaikannya, diberitahukannya kepada kita, itu pasti terjadi. Kita salah karena kita pikir Allah tidak menepati janjinya, Allah tidak menggenapi apa yang difirmankannya kepada kita, Allah tidak melakukan, Allah tidak menolong kita. Tidak, siapa bilang Tuhan tidak menolong kita? Yang pertama adalah Allah tidak berdusta. Dan yang kedua adalah karena Allah tidak pernah salah, maka kalimat yang lain yang harus kita pahami berarti pertama adalah Allah tidak pernah salah, berarti yang pertama alasannya adalah Allah tidak pernah berdusta. Alasan yang kedua itu berarti Allah sepenuhnya benar. Kalau Allah tidak pernah salah, tidak pernah berbuat salah, berarti Allah sepenuhnya benar. Kita lihat dulu alasan-alasannya. Dan yang ketiga, inilah alasan yang ketiga. Bagaimana Allah tidak pernah berbuat salah? Allah pasti membuktikan kebenarannya. Allah pasti akan membuktikan kebenarannya. Jadi ada 3 alasan yang kita bicarakan malam hari ini. Mengapa kita harus memiliki keyakinan? Karena kita sedang berhadapan dengan kuasa-kuasa dunia ini yang berusaha untuk membelokkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan membiarkan perasaan-perasaan manusiawi kita yang terbatas ini. Untuk kita mulai membuat sebuah kesimpulan manusiawi yang mengatakan melalui hal yang kita sedang hadapi, tapi iblis juga turut mulai mengambil bagian membelokkan kita daripada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu bahwa Allah tidak pernah salah. Alasan yang pertama, sekali lagi kita bicarakan karena Allah tidak pernah
berdusta. Mari kita lihat firman Tuhan melalui Ibrani pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-17 sampai dengan 20. Jelas di sana dengan kata-kata yang begitu kuat Allah menegaskan, memberitahukan pada kita sebagai umatnya yang menerima janjinya, firmannya, perkataannya, apa yang akan dilakukannya kepada kita dengan kalimat demi kalimat melalui ayat-ayat yang luar biasa untuk menegaskan Allah yang tidak pernah salah, karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Ibrani 6 ayat 17 dikatakan, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak untuk menerima janji itu akan kepastian keputusannya, akan kepastian. Perhatikan kalimat ini sangat luar biasa. Karena itu untuk lebih meyakinkan, bukan hanya sekedar untuk meyakinkan. Untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak, Allah tetap memperhitungkan hak-hak kita sebagai anaknya, hak-hak yang sudah dijanjikannya kepada kita. Untuk apa yang telah dijanjikannya itu tentang kepastian keputusannya. Allah itu menyatakan janjinya, keputusannya dengan sebuah nilai kepastian. Maka kalimat penutupnya dikatakan, bahkan Allah sendiri mengikat dirinya dengan sumpah. Ayat yang ke-18 kita lanjutkan, dikatakan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Simpan baik-baik kata ini Bapak Ibu. Allah tidak punya potensi, kemungkinan, persentase, tafsiran yang bisa kita buat. Atau kita buat-buat, gak bisa. Allah tidak mungkin berdusta. Kenyataan yang tidak berubah-ubah. Kalau Allah itu salah berarti dia bukan Allah. Tetapi karena dia adalah Allah, maka Allah tidak pernah bisa berbuat salah. Karena dia memang tidak mungkin berdusta. Malah apa yang dikatakan? Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang ada di depan kita. Ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Tuhan Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kita lihat di sini bagaimana firman Allah memberikan sebuah pernyataan yang sangat kuat tentang Allah yang tidak berdusta. Tidak mungkin berdusta oleh sebuah kenyataan yang tidak berubah-ubah. Karena Allah, ayat 17 terakhir mengatakan, Allah sudah bersumpah. Allah sudah bersumpah, dengan kata lain, karena itu ayat 18 ketika Allah menutup firman Tuhan dengan bersumpah, Allah tidak mungkin berdusta. Allah terikat dengan sumpahnya. Allah pasti menepati sumpahnya sebab Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Sebab Allah bukan anak manusia sehingga ia menyesal akan sumpahnya, akan janjinya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau ia berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan 23 ayat 19. Allah bukan manusia. Allah telah menyatakan dirinya dengan sumpahnya supaya memberikan sebuah apa? Sebuah kepastian, sebuah jaminan bahwa apa yang sudah disampaikannya, diberitahukannya, difirmankannya kepada kita itu pasti dilakukannya. Tapi sekali lagi seberapa banyak kita jujur, kita betul-betul sudah mempercayai Allah dalam hal ini. Atau tanpa kita sadari kita sedang dalam kesesakan pergumulan kita merasa sepertinya tidak ada jalan keluar, tidak ada jawaban. Mulai muncul sebuah asumsi-asumsi manusia, sebuah pikiran-pikiran, ide-ide yang mulai menimbulkan sebuah pembenaran di dalam kehidupan kita yang mengatakan, Tuhan, aku salah apa? Tuhan, kali ini engkau salah. Bapak Ibu, jangan sampai kita mau menuduh Allah salah. Karena Allah tidak pernah salah. Perhatikan, kalau kita menganggap Allah salah, berarti kita menganggap Allah berdusta. Karena Allah tidak pernah salah, karena Allah tidak berdusta. Sebaliknya, kalau kita menganggap Allah salah, berarti kita menganggap Allah berdusta. Nah, kalau kita menganggap Allah berdusta, saya mau beritahukan, berarti tanpa kita sadari, kita mempercayai dusta. Perhatikan kalimat saya ini. Ya. Kalau kita berpikir dengan alasan-alasan yang kita bangun, Allah juga memberitahukan alasan bahwa dia tidak pernah salah melalui setiap kejadian, keadaan, peristiwa yang kita alami, karena dia tidak pernah berdusta.
Sebaliknya mungkin kita juga memberikan sebuah teori oposit yang kita hadapkan di hadapan Allah sebagai perlawanan argumentasi kita. Tuhan, aku salah apa? Kalau kita menganggap diri kita benar, berarti kita menganggap salah Allah. Dan kalau kita menganggap Allah salah, berarti kita menganggap Allah berdusta. Maafkan saya, kalau engkau menganggap Allah berdusta, berarti engkau percaya kepada dusta. Karena Allah tidak pernah berdusta. Kalau kita menganggap Allah salah dengan apa yang diizinkannya kita alami, berarti kita menganggap Allah berdusta. Dan kalau kita menganggap Allah berdusta, berarti kita percaya kepada dusta. Artinya kalau engkau percaya kepada dusta, sesungguhnya kita sedang tidak percaya kepada Allah. Karena Allah tidak pernah berdusta. Sebaliknya siapa itu si pendusta, si pembohong? Itu adalah iblis. Jadi jangan sampai kita terjebak, digiring oleh iblis sehingga kita berada pada pihak yang salah. Kita berada pada pihak yang salah ketika kita memberikan sebuah tuduhan tentang apa yang diizinkan Allah kepada kita. Tuhan, aku salah apa? Sekali lagi, Allah menyatakan Allah tidak berdusta. Sebab Allah bukan manusia. Allah melakukan apa yang difirmankannya dan menepati apa yang dibicarakannya. Dasar apa firman Allah memberikan bukti dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan sampai hari ini. Setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini, yang sudah saya sampaikan hari Minggu, saya tidak perlu mengulangi lagi. Peristiwa-peristiwa di dunia ini, semuanya ini adalah menggenapi firman Allah. Artinya firman Allah yang dan amin, artinya firman Allah ini tidak salah. Justru dunia ini harus diuji keadaannya. Sebab itu saya minggu kemarin berkata, dunia ini kecil dalam sudut pandang Alkitab. Dunia ini menjadi luas ketika kita melihat dunia menurut sudut pandang manusia kita. Manusia kita yang kecil hanya setitik debu, kita melihat dunia ini. Jangan melihat dunia kita berdiri tengah laut aja kita merasa kecil. Tetapi ketika engkau melihat firman Allah, maka Allah itu yang membuat kita melihat Allah yang menjadikan segala sesuatu dalam alam semesta. Itu membuat kita melihat segala sesuatu itu kecil di mata Allah. Apa yang kecil di mata Allah, bagaimana Allah tidak bisa melakukannya? Sebab itu segala sesuatu sudah diperbuat oleh Allah. Dari penciptaan sampai akhir jam, penciptaan, penebusan, sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus kembali yang kedua kalinya. Allah tidak pernah salah, karena Allah tidak pernah berdusta. Dunia ini sedang menggenapi. Covid, kita mau bicarakan apa? Semuanya ada di dalam ayat firman Tuhan. Bencana alam, musibah yang terjadi, sakit penyakit, kelaparan, kemiskinan, penderitaan, kesukaran, keluh kesah yang dialami dunia, semua sudah diberitahukan oleh Alkitab. Artinya firman Allah ya dan amin. Tidak ada satupun. Yosua mengatakan 23 ayat yang ke-14, dari segala yang baik yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Yosua 23 ayat 14 mengatakan, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh segala jalan yang fana, sebab itu insaflah dengan senap hati dan senap jiwamu. Sebab dari segala yang baik yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Firman Allah tidak ada yang belum digenapi. Semuanya sudah digenapi. Hari-hari ini kita sedang melihat penggenapan firman Tuhan secara menyeluruh. Jadi tidak ada dasar bagi kita untuk kita menyatakan Tuhan engkau salah. Sebab kalau kita menganggap Tuhan salah, berarti sekali lagi engkau sedang mempercayai dusta. Dan kalau engkau sedang mempercayai dusta, berarti engkau tidak mempercayai Allah. Karena Allah tidak pernah berdusta. Sebaliknya si pendusta, kalau kita mempercayai dusta, berarti siapa itu si pendusta? Kita mempercayai iblis. Iblis yang membelokkan kita sehingga kita tidak lagi setia sama Tuhan. Kita tidak lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebaliknya kita lebih percaya kepada dusta, kepada kebohongan. Lihat, kebohongan dusta sedang bekerja. Saya memberitahukan, senjata iblis di akhir zaman yang paling kuat, selain perjinahan, seks, pelanggaran kekudusan anak-anak Tuhan melalui pikiran, melalui video-video, melalui internet. Pertama adalah kenajisan, pikiran yang mengotorkan bait suci Allah, imoralitas. Dan yang kedua, itu yang paling kuat, itu adalah roh penipuan, roh pendusta, roh tipu daya. Begitu banyak orang ditipu, baik orang dalam mencari keuntungan, dalam mencari segala sesuatu yang bisa mengeruk kekayaan bagi dirinya sendiri dalam hal apapun. Orang menggunakan segala cara untuk menipu. Bahkan roh penipuan sedang terjadi untuk mengadu domba orang yang satu dan orang lain, kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Kita lihat istilah hoax yang terjadi hari-hari ini. Bagaimana hoax ini sudah menimbulkan, bisa mengakibatkan dua orang, dua kelompok bisa mengalami sebuah benturan karena sebuah
politik adu domba oleh karena ada berita hoax. Bahkan penipuan ini sudah menimbulkan sebuah keadaan yang lebih celaka lagi. Apa yang sebenarnya benar tapi dikatakan hoax. Sehingga orang lebih hoax itu hoax ini mengelabui, hoax ini menyembunyikan kebenaran, hoax ini menipu, hoax ini tidak kebetulan kata yang muncul ketika kita menggunakan alat smartphone kita. Kita mulai terbiasa dengan kata tipu. Tanpa kita sadar kita membiarkan pikiran kita ini dengan pikiran tentang tipu menipu itu. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh iblis. Saya membaca hoax itu muncul pada tahun 1600 pada masa kerajaan Inggris. Itu adalah ucapan yang mantra-mantra yang diucapkan oleh para penyihir pada waktu itu menyesatkan orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, mencari jalan-jalan pintas untuk mereka mengejar kekuatan, mengejar segala kehendak manusia, hawa nafsu. Mereka mencari penyihir-penyihir bahkan untuk membalas dendam. Disitulah kata yang pertama dipakai, bukan hoax secara langsung, tapi hokus-pokus. Dari kata hokus itulah berkembang menjadi hoax. 1800 masih terjadi sampai kepada masa internet ini berkembang menjadi kata hoax itu sendiri. Kita sedang dibiasakan dengan sebuah keadaan di mana tipu daya iblis sedang bekerja, sebagaimana nasihat Rasul Paulus yang mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, Efesus pasal ke-6 ayat yang 11, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Senjata iblis di akhir zaman selain kejatuhan imoralitas, kekudusan umat Tuhan di dalam bait sucinya, yaitu kita yang harus menjaga kekudusan kita. Yang kedua, sengat iblis yang kuat di akhir zaman adalah tipu daya. Karena itu dia menipu kita melalui peristiwa yang kita alami, kejadian yang kita hadapi. Kita mulai dibiarkan untuk mulai serong daripada kebenaran yang seharusnya kita pahami dengan mengatakan, dan tujuan yang paling utama adalah membuat kita memiliki gambaran, pengertian, pengenalan yang salah terhadap Tuhan. Dengan kita katakan, Tuhan kali ini aku tidak setuju dengan Engkau. Tuhan kali ini Engkau salah dengan keadaan yang Kau izinkan dalam saya. Saya seharusnya tidak perlu mengalami kesukaran ini. Saya seharusnya, iblis sedang menggiring kita, menipu kita dengan perasaan kita mengatakan, saya sudah rohani, saya sudah kurang setia apa. Engkau bangun kerohanianmu tidak berarti itu membatasi Allah untuk mengizinkan kita melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya, dan kehendak Allah yang pasti tidak pernah salah. Karena Allah tidak pernah berdusta. Dan kalau kita percaya kepada dusta, berarti kita percaya kepada iblis. Dan kalau kita mempercayai iblis, berarti kita di pihak musuh. Kalau kita percaya kepada dusta, berarti kita menjadi lawan Allah. Karena dikatakan firman Allah, siapa di pihak Allah? Siapakah lawanku jika Allah di pihak kita? Tetapi jika kita ada di pihak si pendusta, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan? Ya tadi, bagaimana saya bisa berada di pihak pendusta? Karena kita tanpa sadar kita mulai mengatakan, Tuhan berapa banyak kita mengancam Tuhan, berkatakan, Tuhan aku tidak mau berdoa lagi, Tuhan aku tidak mau membaca Alkitab lagi, Tuhan aku tidak mau lagi sungguh-sungguh setia dalam beribadah. Engkau sedang melakukan sebuah kekeliruan dengan sebuah pengertian yang salah, dan engkau berkata, aku benar, apa salahku? Makanya Ayub sendiri menuliskan apa yang disampaikan oleh Elihu, sebuah pribadi yang menjadi manifestasi Allah, teofani Allah sendiri melalui wujud seorang pemuda yang kemudian dia mulai memberikan sebuah argumentasi yang memukul telak Ayub. Dalam sebuah judul yang jelas di sana, dalam terjemahan bebasnya Ayub pasal 34, di situ dikatakan Allah tidak berlaku curang. Terjemahan bebasnya adalah Allah tidak pernah salah. Elihu mengajar, Elihu yang masih muda ini adalah merupakan penampakan Allah dalam wujud manusia yang berbicara langsung di tengah-tengah perdebatan Ayub dengan ketiga sahabat-sahabatnya, menjelaskan pada Ayub, karena Ayub 34 ayat yang kelima mengatakan, karena Ayub berkata aku benar, tetapi Allah telah mengambil hakku. Tetapi Elihu mengatakan pada ayat yang ke-12, sesungguhnya Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak membegokkan keadilan. Allah tidak pernah mengambil hakmu. Siapa yang bilang mengambil hakmu? Lihat tadi Ibrani 6 ayat 17. Allah tahu apa yang menjadi hak kita. Bahkan dikatakan untuk lebih meyakinkan kita yang berhak menerima akan janji itu, yang berhak menerima akan janji itu, akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Jadi siapa? Ayub salah dengan mengatakan Tuhan mengambil aku. Ayub 34 ayat kelima. Makanya Elihu memiliki sebuah pernyataan yang menohok, yang memukul, yang sungguh membuat Ayub tidak bisa berbicara apa-apa. Allah tidak pernah, sesungguhnya Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak membelokkan keadilan. Bapak Ibu, jangan biarkan pikiran kita dibelokkan kepada hal-hal yang salah tentang pengertian kita
terhadap Tuhan, apapun keadaan. Justru biarkan melalui peristiwa yang kau alami, engkau semakin mengenali Allah yang tidak pernah salah. Izinkan, relakan hatimu. Maka lihat Allah akan bekerja. Bukti selanjutnya tidak hanya Allah tidak berdusta. Tanda bagaimana Allah menunjukkan bahwa Allah tidak pernah salah itu dengan tidak pernah berdusta. Dia memberikan pada kita di dalam Ibrani tadi hope. Hope. Orang yang percaya kepada dusta dia akan mengeluh. Dia akan bersungut-sungut. Kenapa? Begini, kenapa begitu? Tapi kalau kita percaya kepada Allah, artinya orang yang mengeluh, orang yang bersungut-sungut, orang yang mulai komplain dengan dirinya, komplain dengan situasinya, mulai marah dengan keadaannya, dirinya sendiri, sekelilingnya, situasi. Ini orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak pernah salah itu. Karena Allah memang tidak pernah berdusta. Sebaliknya Allah kemudian memberikan pengharapan. Karena itu kita yang mengenal Allah yang tidak pernah salah, kita tidak akan terbawa arus keluh kesah, sungutan, omelan. Karena kita punya harapan untuk menjangkau pengharapan yang ada di depan kita, yang menjadi perlindungan bagi kita dalam kita melewati, menghadapi segala kondisi situasi yang ada di dalam kehidupan kita. Pengharapan itu dijamin oleh Tuhan Yesus sendiri, yang dikatakan pengharapan itu seperti jangkar yang hidup, yang kuat dan hidup di dalam kita. Karena Kristus, lihat bagaimana pengertian pengharapan ini di dalam Injil, di dalam firman Tuhan. Tidak ada kata filsafat, tidak ada kata bahasa manusia yang bisa menjelaskan tentang apa, what is the meaning of hope. Tidak ada yang lebih kuat daripada ini. Pengharapan bagi itu hanya sekedar sebuah niatan, sebuah kerinduan, sebuah cita-cita yang baik, yang dimaafkan saya. Tidak ada kata pengharapan yang lebih baik dari semua kata-kata yang bisa dibuat oleh manusia. Inilah hebatnya firman Allah. Pengharapan itu dikatakan oleh firman Allah sebagai bukti Allah yang tidak berdusta. Allah bukan hanya tidak berdusta, tapi dia juga sekaligus memberikan pengharapan. Bahkan sifat pengharapan diberikannya adalah seperti jangkar. Sao itu jangkar. Jangkar yang kuat. Karena itu kata selanjutnya dipakai dilabuhkan. Kata dilabuhkan berarti menjelaskan jangkar sao ini. Sampai ke belakang tabir ini adalah berbicara hal yang sangat supranatural, hal yang sangat rohani, hal yang bagi manusia tidak mungkin. Artinya berbicara tentang ada antara manusia dan Allah itu ada batas yang disebut tabir. Sebelum Tuhan Yesus merintis jalan, yaitu bangkit bagi kita, yang disebutkan di dalam Matius 27 ayat yang ke-51, di mana pada waktu kebangkitannya maka tabir itu terbelah dari atas jadi dua. Gunung-gunung terbelah menjadi dua. Maka orang-orang kudus bangkit, semuanya keluar dan mereka masuk ke kota suci Allah. 51, 52, 53. Matius 27. Bagaimana akibat ketika kebangkitan Tuhan Yesus, tabir itu terbelah dua. Apa yang tidak mungkin, yaitu kita dapat bertemu dengan Allah, mengalami hadirat Allah, kemuliaan Allah telah dinyatakan. Bayangkan untuk bisa ketemu Allah yang mustahil itu, yang jauh, yang sangat tidak layak, Tuhan Yesus sudah berikan. Bagaimana tentang pengharapan-pengharapan di dunia ini yang bersifat horizontal. Semua yang horizontal adalah berarti semua yang bisa dijangkau daripada yang vertikal di atas sana. Di surga Tuhan sudah merintis jalan masuk. Dia juga akan memberikan pengharapan untuk merintis jalan keluar, merintis pertolongan, merintis segala jawaban yang kau butuhkan. Karena Tuhan sudah masuk dalam tabir maut, tabir kebinasaan sudah dibukakannya bagi kita. Bagaimana mungkin ia tidak dapat memberikan sebuah jawaban jalan keluar, perintis dalam kehidupan kita atas setiap hal yang dijanjikannya kepada kita. Sebab itu Paulus sendiri mengatakan dalam kitab Roma, pengharapan yang diberikan oleh Tuhan adalah Roma 5 ayat 5, pengharapan itu tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakannya kepada kita. Bahkan dilanjutkan Paulus lebih dalam lagi, kitab Roma adalah kitab pengharapan bagi bangsa Israel, bagi orang-orang Kristen yang ada di Roma. Karena mereka ada dalam penganiayaan. Orang-orang Roma ada dalam penganiayaan, dalam penindasan. Bahkan Paulus sendiri pun disalibkan di Roma. Petrus sendiri pun disalibkan di Roma. Karena itu bagaimana orang-orang percaya di Roma, orang Kristen di Roma dapat memiliki sebuah keyakinan akan janji Allah yang tidak pernah berubah-ubah. Karena Allah tidak mungkin berdusta. Menyatakan pengharapannya kepada kita. Itulah yang juga pesan yang sama disampaikan Rasul Paulus pada jemaat di Roma. Roma 5 ayat 5 dilanjutkan Roma 8 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Dan pengharapan yang dapat dilihat itu bukan lagi pengharapan. Bagaimana kita mengharapkan sesuatu yang dapat kita lihat? Sebaliknya kalau kita mengharapkan yang kita tidak lihat, ayat 25, Roma pasal 8 ayat 25, maka kita menantikannya dengan teguh.
Sebab itu Roma 15 ayat 13 membawa kita lebih jauh pada puncak arti pengharapan di dalam Kristus. Kita akan memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Pengharapan yang berlimpah-limpah itu tandanya ini Bapak Ibu. Roma 15 ayat 13, pengharapan yang berlimpah-limpah kita miliki dalam Kristus tandanya adalah ini. Engkau akan mengalami sukacita dalam segala hal. Damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam imanmu. Sebab Allah yang memberikan kepada kita adalah memberikan pengharapan yang berlimpah-limpah. Bahasanya Amsal, pengharapan yang berlimpah-limpah itu adalah pengharapan yang tidak akan lenyap. Karena itu Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena Kristus sudah menjadi perintis untuk masa depan. Dialah yang akan mendahului, dia akan membuka jalan, dia akan memberitahukan, yang akan memimpin kita. Itu seperti sauh yang kuat dan hidup yang tidak dapat digagalkan, dibatalkan. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak berdusta. Dia adalah Allah yang tidak pernah salah. Karena dia memberikan harapan pada kita. Sebab itu kita harus bersuka cita, kita harus bersyukur. Sebaliknya kalau hari ini engkau mulai membuarkan alasan, saya punya alasan untuk saya marah, saya kecewa sama Tuhan, saya bersungut-sungut. Maafkan saya, berarti engkau tidak mengenal Allah yang tidak berdusta, yang memberikan pengharapan kepada kita. Jangan sampai kita jauh keluar dari hadirat Tuhan ketika kita menganggap Allah salah, sama dengan kita menganggap Allah berdusta. Tanpa kita sadari, kita percaya kepada dusta. Percaya pada dusta berarti bukan percaya kepada Allah, kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Percaya kepada dusta itu berarti percaya kepada iblis. Sebab iblis itu adalah pendusta dari semua. Ia adalah pembunuh manusia. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Ia tidak melakukan kebenaran. Apapun yang dikatakan datang dari dirinya sendiri. Ia berdusta, bahkan dia adalah bapa segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Jadi kalau kita menganggap Allah salah, berarti kita menjadikan iblis di pihak kita. Sebab itu mari kita katakan, Tuhan, biarpun keadaanku sekalipun, walaupun, mari kita mengatakan, Tuhan kau tidak pernah salah. Aku mau bersyukur karena aku tahu ada pengharapan. Ada jaminan yang pasti. Karena Tuhan yang kami miliki, yang berjanji dan yang tidak pernah berdusta, menepati janjinya bagi kita. Amin. Hal yang kedua, alasan yang kedua, mengapa kita mengenali Allah yang kita miliki sebagai Allah yang tidak berdusta adalah karena Allah itu sepenuhnya, kalau dia tidak pernah salah berarti dia sepenuhnya benar. Allah yang tidak pernah salah berarti Allah itu sepenuhnya benar, bukan setengah benar, 3/4 benar, bukan 90% benar, bukan 99, sekian persen benar, masih ada 00, bukan sepenuhnya, bukan just 100%, 1000%, but more multiply than 8 ya. Semuanya lebih daripada itu semuanya. Allah melakukan segala sesuatu yang lebih daripada apa yang dapat kita lakukan, pikirkan. Mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sepenuhnya benar. Jangan kita meragukan sedikit pun tentang Allah yang benar, yang kita sembah, yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Inilah tujuan iblis. Mengapa dia membuat kita meragukan Allah dengan mengatakan, oh, Tuhan kau salah dalam hal ini, kau tidak benar. Berarti engkau tidak, ya tadi kita mulai membangun Allah itu tidak benar. Ketika kita membiarkan Allah itu salah, berarti kita mengatakan Allah tidak benar. Bagaimana Allah tidak benar? Allah itu sepenuhnya benar. Perhatikan kalimat saya selanjutnya. Allah yang benar yang kita miliki di dalam Kristus Yesus itu adalah Allah yang membenarkan kita. Allah yang benar karena dia benar, sebab itu ia sanggup membenarkan kita. Allah yang benar, yang sepenuhnya benar, ini bukan hanya membenarkan, memimpin kita dalam kebenaran. Bukan hanya membenarkan, itu sebagai tahap awal. Kita yang berdosa, kita disucikan, dikuduskan oleh pembenaran Allah. Tapi tidak hanya cukup dibenarkan, kita pun dipimpin berjalan dalam kebenaran, supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran. Itulah firman Allah, dan kita pun diyakinkan oleh kebenaran itu. Dan yang selanjutnya adalah, maka kita pun akan melihat bagaimana Allah yang benar itu benar-benar membuktikan kebenarannya bagi kita. Alasan yang kedua, kenapa kita memiliki Allah yang, mengenali Allah yang tidak pernah berdusta di dalam Kristus Tuhan kita. Karena Allah itu sepenuhnya benar. Bukan setengah benar. Bukan 1/4, apalagi 99, sekian-sekian persen. Tidak ada.
Karena Allah yang benar itulah yang membenarkan kita. Allah yang benar itu yang memimpin kita dalam kebenaran. Allah yang benar itu juga benar-benar membuktikan kebenarannya bagi kita. Amin. Sebab itu kita harus, Bapak Ibu, kita harus mengenal yang benar. Ini harus kita pahami. Apa tujuan Allah membawa kita untuk supaya kita mengenal Dia sebagai Allah yang benar? Supaya kita mengenal yang benar. Kalau engkau tidak mengenal yang benar, bagaimana engkau bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu? Bagaimana kita supaya kita bisa membedakan sebuah barang yang asli dan palsu? Kita tidak butuhkan teori. Orang yang biasa pegang yang asli, maaf kata uang asli, kalau dia biasa pegang uang asli, tangannya itu peka, Bapak Ibu. Begitu dia pegang uang palsu, tangannya ini sudah ada panca indera tambahan yang mengatakan, ini palsu. Karena dia biasa pegang. Maaf, kenapa kita masih ditipu-tipu dengan uang palsu? Karena kita tidak biasa pegang. Maaf kata, kalau kita semakin pegang uang, sering pegang uang, kita kan lihat tukang-tukang bensin itu, SPBU. Biar mereka bukan orang kaya, tapi mereka bisa tahu, maka mereka bisa lihat sedikit. Oh, ini palsu uang ini. Karena mereka punya kepekaan mata, apalagi mata dan sentuhan mereka. Karena mereka setiap hari mengenal yang benar, mengenal yang asli. Di Bank Federal Amerika, untuk memasukkan setiap uang dolar kepada brankas penyimpanan uang Bank Federal, itu ditugaskan bukan seorang ahli sarjana mata uang dolar Amerika, bukan. Tapi adalah blind man, seorang buta. Seorang buta memiliki kepekaan yang cukup tinggi. Dia tidak melihat secara mata jasmani, tapi dia bisa merasakan dan panca inderanya karena dia sudah biasa pegang dolar asli. Sehingga ketika dia masuk dan menyentuh dolar palsu, dia langsung bisa mereject, dan dia sudah bisa ada pekaan mengatakan ini palsu, dia bisa cabut. Blind man. Kenapa dia bisa bedakan tanpa alat bantu sinar laser sedikit pun juga? Malahan kecanggihannya jauh lebih jitu daripada alat laser. Karena dia sudah mengenal yang asli. Inilah Allah kehendaki. Kita harus mengenal Allah yang tidak pernah salah, supaya kita betul-betul mengerti Allah kita itu sepenuhnya benar. Berapa banyak kita masih meragukan Tuhan. Allah seolah-olah, Allah engkau tidak menolong saya, Tuhan kau tidak setia. Seolah-olah kita menganggap Tuhan itu ada bagian Tuhan yang salah, yang tidak benar. Demi nama Tuhan, itu tipu daya iblis. Iblis sedang menipu anak-anak Tuhan, orang percaya, bahkan gereja Tuhan dengan segala cara. Banyak orang kecewa dengan gereja, banyak orang ngambek dengan gereja. Padahal hanya kesalahan 1-2 orang, maaf, mungkin kesalahan pendetanya, tapi kemudian secara umum yang disalahkan gereja. Gereja tidak benar, gereja seperti ini. Padahal yang salah cuma pribadi, orang-orang tertentu. Inilah sebuah pengenalan tentang Allah yang belum sepenuhnya benar. Sebab itu mari kita mengenal Allah kita yang sepenuhnya benar itu. Sampai kita tinggal di dalam Allah. Kalau engkau sudah kenal Allah, engkau tidak akan mau keluar dari kebenaran Allah. Engkau akan tinggal diam di dalam kebenaran itu. Engkau akan terus-menerus bersekutu, karena engkau akan melihat, mengalami, merasakan sendiri bagaimana kebenaran ini menjadi sebuah kenyataan yang teruji dalam kehidupanmu. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang 19 sampai dengan 21. Firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes 5 ayat yang 19 sampai 21. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita harus tahu bahwa dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Artinya si jahat sedang menggiring manusia untuk berada pada sebuah keadaan, untuk manusia, bahkan orang Kristen, bisa memiliki pengertian yang salah terhadap Tuhan. Yaitu tadi melalui roti budayanya dan segala bentuknya. Akan tetapi, perhatikan ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian yang harus kita mengerti. Allah itu sepenuhnya benar.
yang sudah memberikan kepada kita, mengaruniakan kepada kita pengertian supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, yaitu di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Waspadalah terhadap segala berhala. Waspadalah segala sesuatu yang bisa membelokkan kita terhadap pemahaman kita terhadap Allah yang benar. Segala bentuk berhala-berhala dunia, kesuksesan yang kau miliki, halal keberhasilan yang kau bangun, itu bisa menjadi berhala yang membelokkan engkau kepada kebenaran yang seharusnya engkau pegang teguh, sehingga engkau tidak lagi mengenal kebenaran. Sehingga ketika berhala-berhala itu bisa bentuk dalam bentuk harta, kekayaan, kesenangan. Ketika harta, kekayaan, kesenangan, jabatanmu sekaligus itu tiba-tiba hilang, engkau mulai kecewa karena tanpa sadar engkau mulai terikat dengan berhala dan engkau mulai membiarkan tuduhan, Tuhan kau tidak adil pada saya, Tuhan kau tidak fair, kenapa saya? Bukankah saya sudah memberikan perpuluhan, bukankah saya sudah memberi kepada orang miskin? Bukan berarti Tuhan tidak boleh mencobai kita, menguji kita. Bukan Allah juga membiarkan kita terjebak dengan berhala-berhala kita. Pada waktunya ketika Tuhan mengizinkan itu semuanya, adakah kita tetap percaya kepada Allah? Atau sebaliknya berhala, oh yang penting saya kan sudah melakukan ini, itu belum menjadi sebuah kebenaran. Justru ujian yang kebenaran sesungguhnya itu harus diuji, seperti Ayub. Dia yang kaya raya tiba-tiba dibuat miskin. Kalau kita tiba-tiba dibuat miskin, adakah kita tetap mempercayai Allah? Anaknya mati, istrinya pun tidak mendukung dia. Tetapi Ayub mempertahankan kebenaran. Bahkan dia kebelabasan dan kebenaran pembelaan terhadap dirinya. Artinya semua ini harus mengalami sebuah keadaan pengujian yang nyata. Supaya kita betul-betul mengenal dia sebagai Allah yang benar. Karena inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, Yohanes 17 ayat 3, Rasul Yohanes berbicara tentang kebenaran secara luar biasa. Yohanes pasal 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Saya harus sampaikan, tidak ada kebenaran di dalam apapun, tidak ada jaminan dari apapun Allah yang disebutkan di dunia ini selain Allah yang sudah menyatakan kebenaran satu-satunya. Itulah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Secara mutlak, menyeluruh dalam segala hal. Sebab itu Tuhan Yesus sendiri berkata pada pasal sebelumnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, kata Tuhan Yesus kepada Filipus yang bertanya kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa yang di surga. Tidak ada seorang pun yang bisa naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalami kemuliaan yang lebih daripada kemuliaan yang bisa dibuat oleh manusia, selain melalui Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal, Yohanes 17 ayat yang ketiga, dan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang engkau utus. Kita harus mengenal yang benar. Kita harus tinggal di dalam yang benar. Sebuah akibat langsung ketika kita mengenal yang benar, sebuah sikap Rasul Paulus yang buat saya kagum. Makanya kita tidak heran Rasul Paulus memiliki sikap demikian. Ini menjadi sebuah bahasa hukum yang luar biasa. Orang-orang hukum, siapapun kita, orang pengadilan, pelaku hukum, simpan firman ayat ini. Engkau jaksa kah, hakim kah? Saya punya teman hakim juga di sini. Kami juga pernah punya jemaat jaksa di tempat ini. Kami mau beritahukan bahwa kalau kita sungguh-sungguh karena kita pelaksana kebenaran, firman ini adalah firman kebenaran tentang hukum yang harus. Dikatakan Rasul Paulus demikian. 2 Korintus 13 ayat yang ke-8. Semua orang yang mengatakan kami ini adalah penegak kebenaran. Kalau engkau mengenal kebenaran dan tinggal di dalam kebenaran, maka sikap Rasul Paulus ini harus menjadi sebuah sikap kita yang sama. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Kalau engkau korupsi, kalau engkau berdusta membalikkan angka-angka yang harus engkau laporkan, pasal-pasal yang harus engkau sebutkan, kalau engkau membelokkan kebenaran, seharusnya bagaimana engkau bisa berhadapan dengan ayat ini yang mengatakan inilah Rasul Paulus. Kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami lakukan ialah untuk kebenaran. Adakah kita sudah hidup untuk kebenaran? Sebab itu hal yang ketiga
yang harus kita lakukan ketika kita mengenal Allah itu sepenuhnya benar. Kita tidak hanya mengenal Allah yang benar, tidak mengenal sekedar tidak tinggal, tapi dibuktikan dengan berbuah kebenaran. Buah kebenaran itu harus nyata, Bapak Ibu. Apabila kita sudah mengenal kebenaran, tinggal di dalam kebenaran, bicara tinggal kebenaran, firman Allah begitu kuat. Apa pengertian tinggal di dalam kebenaran? Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan memberikan buah yang banyak. Sebab di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat yang 5. Sebaliknya barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dilemparkan keluar seperti ranting yang kering, yang akan dikumpulkan lalu dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Tapi ayat yang ketujuh dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 7. Tapi jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, itulah firman kebenaran, tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Inilah kebenaran yang akan menjadi pembela bagi kita. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kebenaran itu yang menjadi pembela. Jangan membela kebenaran. Kebenaran itu tidak perlu dibela. Kebenaran itu sendiri yang akan membela kita. Jangan sok banyak orang mengatakan, kami pembela kebenaran. Maaf, kebenaran itu tidak perlu dibela. Pengertian kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran itu tidak perlu dibela. Sebaliknya kebenaran itu yang akan membela dirinya sendiri. Siapa kita membela kebenaran? Yang kita dapat lakukan hanyalah berbuat untuk kebenaran. Kalaupun ada orang menuduh, mendakwa, kita biarkan. Dan biarkan kebenaran itu. Ya, karena itu yang kita perlu tunjukkan, buktikan adalah buah dari kebenaran itu. Ketika kita mengenal Allah yang sepenuhnya benar, kita tidak hanya mengenal Allah yang benar, tinggal di dalam Allah yang benar, buahnya harus ada. Maka kebenaran itu yang membela kita. Kebenaran itu akan menjadi sebuah bukti nyata bagaimana kita hidup dalam kebenaran yang Allah beritahukan kepada kita. Sampai kita semuanya mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, yang lahir oleh tipu daya manusia, oleh kelicikan mereka yang menyesatkan. Efesus pasal 4 ayat 13 dan 14. Kita semua harus mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar, Bapak Ibu. Maka ketika kita sampai di sini, disinilah kita akan bertumbuh menjadi dewasa dan tidak bisa diombang-ambingkan oleh apapun. Sebab itu buahnya harus nyata. Mundur pada Efesus pasal yang ke-4. Efesus pasal 4 ayat yang ke-8, bukti daripada buah kebenaran itu nyata. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Ya, sudah temukan ya. Efesus pasal, maafkan saya, Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 maksud saya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi kamu adalah sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Perhatikan pada ayat yang ke-9. Karena terang hanya menghasilkan kebaikan, keadilan, dan ketika kita bicara kebenaran berarti harus dimulai dengan perbuatan baik dan adil. Engkau mengatakan kebenaran tapi kita tidak berbuat apa yang baik dan adil. Adil berarti kita tidak memihak, kita tidak munafik. Yakobus pasal 3 ayat 17. Hikmat yang dari atas itu tidak memihak dan tidak munafik. Buah-buah yang baik pertama-tama adalah murni, dan selanjutnya adalah pendamai, penurut, peramah, penuh belas kasihan. Buah-buah yang baik tidak memihak dan tidak munafik. Buah-buah yang ditaburkan dalam kebenaran untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 17 dan 18. Inilah yang harus kita nyatakan, inilah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Yaitu bagaimana kebenaran itu menjadi nyata karena kita mengenal Allah yang sepenuhnya benar. Sebab itu kita tidak akan dibimbangkan, dibingungkan, dikacaukan dengan kata orang, dengan kata
pakar, bahkan dengan kata hamba Tuhan yang mungkin kita pikirkan, kok bisa begitu? Kok saya jadi bingung? Kau tidak akan bingung ketika engkau sungguh mengenal kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan, sehingga engkau melakukan kebenaran, dan kau tinggal di dalam kebenaran seperti ranting yang tidak akan bisa menghasilkan buahnya sendiri kalau dia tidak melekat pada pokok anggur itu, yaitu Kristus sebagai kebenaran itu sendiri. Sampai hidupmu menghasilkan buah, karena kita sudah dipanggil, dipisahkan daripada kegelapan kepada terang. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan timbul damai, sejahtera, dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Biarkan roh Allah membangun kita malam hari ini. Roh yang membuat kita mengenal Allah yang benar. Yang terakhir, apa yang menjadi alasan bahwa seharusnya kita tidak boleh membiarkan segala pemahaman yang bisa membuat kita memiliki koma, tidak titik, untuk pengenalan akan Allah yang tidak pernah salah. Bukan koma, itu titik. Allah betul-betul tidak pernah salah karena dia tidak berdusta. Ia sepenuhnya benar. Dan yang ketiga, karena Allah yang kita miliki di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah membuktikan kebenarannya. Bila mana Allah membuktikan kebenarannya bagi kita? Bila mana Allah membuktikan kebenarannya bagi kita? Allah membuktikan kebenarannya. Bapak Ibu, ibadah raya Israel yang paling utama itu adalah Paskah. Perayaan Paskah menjadi sebuah perayaan yang paling luar biasa dan paling menjadi perhatian Tuhan yang luar biasa. Karena hari raya Paskah adalah hari raya yang ditetapkan oleh Allah. Hari raya Purim adalah hari raya yang ditetapkan oleh Esther dan Mordekai. Mereka sendiri yang menjadikan hari raya itu, dan Tuhan menyetujui. Tapi kalau hari raya Paskah itu adalah hari raya yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Apa itu Paskah? Kita tahu Paskah bukan hanya bicara tentang orang Israel dibebaskan keluar dari perbudakan di Mesir, peristiwa 4.000-5.000 tahun yang lalu. Lebih lagi adalah sebuah peristiwa yang masih baru 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus, yaitu Allah sendiri, Allah yang benar itu, yang sudah membenarkan itu, yang memimpin kepada kebenaran itu, yang benar-benar membuktikan. Dan kita lihat belajar malam hari ini, dia buktikan kebenaran, yaitu dengan cara menebus kita dari dosa, menanggung dosa kita. Bapak Ibu, dosa itu hanya bisa ditebus oleh sesuatu yang betul-betul benar, sungguh-sungguh benar. Tidak boleh menjadi sebuah rekayasa. Oh, ini kelihatan benar, agak benar, setengah benar. Karena itu kita belajar Allah kita sepenuhnya benar. Karena itu pertanyaannya, apa itu yang betul-betul benar, supaya kita sebagai orang yang berdosa betul-betul dibenarkan oleh Allah. Dosa kita ini hanya bisa dibenarkan oleh sesuatu, yaitu sesuatu yang betul-betul benar. Pertanyaannya, di dunia ini apa yang benar? Tidak ada yang benar. Karena itu Allah harus mengutus anak tunggalnya. Karena hanya dari surga datangnya kebenaran. Sebab itu tidak ada yang telah naik ke surga selain dia yang turun dari surga, yaitu anak Allah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita mengingat tentang kenaikannya. Karena itulah bukti kebenarannya. Dia datang dari surga sebagai kebenaran yang mutlak, yang sepenuhnya benar. Untuk apa? Untuk membenarkan semua yang ada di dunia ini, yaitu kita sebagai manusia, sebagai orang yang berdosa. Hanya oleh darah Tuhan Yesus. Tidak ada pembenaran dengan cara yang lain, bukan mengaku-ngaku dan mempertahankan diri dengan kesalehan yang kita bangun dengan hidup baik. Yang penting siapa manusia yang tidak menyakiti orang lain, siapa manusia yang tidak berbuat sesuatu yang jahat terhadap makhluk yang hidup. Maaf kata, hal yang kecil, engkau mengatakan tidak membunuh, engkau menginjak rumput, itu sudah makhluk hidup kau injak. Engkau sudah menginjak semut, sengaja tidak sengaja, itu sudah makhluk hidup yang kau injak. Bagaimana kita bisa mengatakan melarikan diri daripada sebuah kenyataan bahwa setiap orang bisa bersalah? Engkau tidak membunuh manusia, engkau membunuh makhluk-makhluk yang hidup. Semua yang hidup itu juga diciptakan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang bebas daripada keadaan bersalah. Artinya siapa yang mengatakan, saya melakukan apa yang... Kita harus dibenarkan oleh
sesuatu yang benar. Dan sesuatu itulah pribadi anak Allah. Itulah darah Kristus satu-satunya yang benar. Sebab itu dikatakan jelas oleh Rasul Paulus, yang Rasul Petrus, maafkan saya, dikatakan demikian. Sebab itu kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas. 1 Petrus 1 ayat 18. Kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercela. Ia, ayat 20 dikatakan, ia telah dipilih sebelum di dunia dijadikan. Dan karena kita, ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Artinya dia yang sudah ada dari awal, dan dia juga akan menyatakan dirinya pada akhir zaman, kesudahan zaman. Itulah satu-satunya Allah yang benar. Bagaimana ada yang benar di luar ini semuanya? Yang benar adalah dia yang sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan, yang sudah dipilih Allah bagi kita sebelum dunia dijadikan, dan yang akan dinyatakan lagi untuk menghakimi, untuk memberikan bukti, akulah kebenaran yang sudah membenarkan kalian. Tetapi kalian menolaknya, kalian menyangkalinya, kalian tidak mau menerima kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan. Padahal dia sudah dipilih, ditetapkan oleh Allah Bapanya, bukan dalam sebatas sepanjang abad ke abad, sepanjang milenial ke milenial, tapi sebelum dunia dijadikan, dan baru menyatakan dirinya pada masa penghakimannya di akhir zaman ketika dia datang kembali. Itulah yang benar. Sebab itu kita lanjutkan 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, sebab juga Kristus telah dibunuh. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Ia yang benar, arus yang benar. Dia betul-betul kebuktikan kebenaran untuk membawa kita, supaya ia membawa kita di hadapan Allah Bapanya. Ia yang telah dibunuh untuk menyatakan darah yang tercurah itu, darah yang mahal itu, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, dan telah dibangkitkan menurut roh dan roh kebenaran. Itulah yang menjadi bukti bagaimana keberadaan anak Allah. Dia datang sebagai manusia, tetapi keadaan manusia tidak membatasi kealahannya. Karena dia dibangkitkan di dalam roh dan kebenaran, dia pun hidup dalam roh dan kebenaran. Kebenaran daripada Allah Bapa. Itulah yang sudah diwartakan, disampaikan sampai kepada kematian, kebangkitannya. Roh kebenaran, itulah Holy Spirit God. Karena itu kita pun menerima roh yang sama, yang sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Itulah Roh Kudus. Allah memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Itulah Roh Kudus. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 17. Biarlah kita mengerti kebenaran ini. Kristus satu-satunya kebenaran. Ia buktikan kebenarannya kepada kita. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Bapanya sendiri, yang mengatakan di dalam Yesaya 53 ayat 11 mengatakan, sesudah kesusahan jiwanya. Yesaya 53 ayat 11. Ia melihat terang dan menjadi puas. Sebab hambaku itu sebagai orang benar yang membenarkan banyak orang. Jadi apa yang dikatakan Rasul Petrus itu adalah kutipan daripada tulisan Nabi Yesaya. Supaya hambaku itu sebagai orang benar yang membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Karena hikmatnya, sebab dan kematian kejahatan mereka lah yang ia pikul. Karena ia sudah menanggung segala sesuatunya. Dia yang benar untuk kita yang tidak benar. Sebab tidak mungkin kita bisa dibenarkan tanpa ada suatu pembenaran yang sungguh-sungguh benar. Artinya Kristus membenarkan kita di hadapan Allah melalui darahnya yang diberikannya pada kita, untuk membuktikan bahwa darah Kristus itu benar, kebenaran yang nyata bagi kita. Sebab itu 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Saya tutup dengan ini. Akibat kebenaran Kristus, akibat daripada kebenaran di mana Allah membuktikan kebenaran, tentunya ada akibatnya. Akibatnya adalah kita mengalami pembenaran. Ada 3 hal, dan saya merasa tidak bisa saya sampaikan pada malam ini. Akibat kebenaran yang diberikan oleh Kristus adalah kita dibenarkan. Yang kedua, kita dipilih.
Dan ketika kita mengalami penggenapan seluruh janji Allah, ini luar biasa. Saya hanya bicara menutup bagian akibat. Bukti kebenaran itu adalah kita dibenarkan. Kita yang salah, kita yang berdosa, kita yang cemar, kita yang tidak benar, ini dibenarkan. Pembenaran ini penting Bapak Ibu. Pembenaran itu menjadi topik awal pembicaraan tentang pendamaian. Pendamaian mengerjakan penebusan yang menghasilkan pengampunan sampai kita mengalami pengudusan sebagai milik Allah, sebagai umat Allah yang menyembah Tuhan. Kita tidak bisa bicara sampai kepada pengudusan menyebut diri kita. Kita sebut kita orang Kristen, kita cuma. Kalau kita belum benar, bagaimana kita bisa benar? Coba kalau orang bersalah, merasa bersalah. Jangankan dia datang pada Tuhan, percaya doanya dikabulkan. Untuk datang berdoa. Karena ada ketidakbenaran. Tapi coba kalau kita sudah dibenarkan, kita akan bisa datang kepada Tuhan. Kita doa, kita pun memiliki keyakinan dengan doa kita. Karena kita merasa dibenarkan melalui pengampunan dosa. Inilah akibat bukti Allah membuktikan kebenaran di dalam diri anaknya yang sudah mati menebus dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya dibawanya kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, dan yang telah dibangkitkan menurut roh, yaitu roh kebenaran yang juga diberikannya kepada kita. Maka kita pun dibenarkan. Secara singkat, akibat pembenaran ini luar biasa. Ya, akibat bukti kebenaran kita dibenarkan. Yang sudah kita baca tadi dalam 2 Korintus 5:21, kita dibenarkan. Akibat yang kedua, kita mengalami hidup damai sejahtera dengan Allah. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Sebab itu karena iman kita yang dibenarkan. Sebab itu karena iman kita dibenarkan. Maafkan saya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah membenarkan kita sehingga kita pun diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, kita akan mengalami setelah kita bukti kebenaran Allah memberikan kita pembenaran. Tanpa pembenaran bagaimana kita ngomong pendamaian dengan Allah? Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai, maka kita mengalami pendamaian. Kita memiliki damai sejahtera. Dan yang terakhir, akibat bukti kebenaran yang sudah diberikan oleh Kristus Yesus Tuhan bagi kita. Yang ketiga adalah kita menerima hikmat Allah. Tanpa hikmat Allah, kita tidak dapat mengenal kebenaran. Karena itu pembenaran sebagai bukti kebenaran Allah atas kita mengakibatkan kita pun menerima hikmat. 1 Korintus pasal pertama ayat 30. Tetapi oleh Dia, oleh Allah, maksudnya Bapa di surga, Bapanya di surga, kita ada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Hikmat apa maksudnya? Sehingga kita mengerti bahwa Ia telah membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Kita sampai mengerti hikmat Allah. Seperti Yesaya 53 ayat 11 tadi dikatakan. Hambaku itu sebagai orang benar yang membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Tanpa hikmat Allah, kita pun mengalami keterbatasan mengenal Allah yang benar itu. Tapi akibat Allah membuktikan kebenaran dengan mati di kayu salib, kita percaya kita dibenarkan. Kita pun mengalami pembenaran, kita pun mengalami damai sejahtera dengan Tuhan. Dan percayalah, hikmat itu pasti Tuhan berikan pada kita. Sehingga pun kita mengenal Dia sebagai Allah yang kita sembah, yang tidak pernah salah. Allah yang sanggup melakukan kehendak-Nya bagi kita. Amin. Biarlah kebenaran Allah yang memerdekakan kita, itu yang terus akan berbicara. Biarlah kita senantiasa diberikan roh yang haus dan lapar akan kebenaran. Dan terlebih, melakukannya sehingga hidup kita berbuah dan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan, kebenaran yang telah datang kepada kami pada malam hari ini. Untuk bukan hanya sekedar mengingatkan, memberitahukan, tapi sungguh Allah mau menanamkan sebuah pengertian yang dalam tentang Allah yang tidak pernah salah. Engkau iblis, engkau tidak bisa tipu kami. Dalam segala bentuk tipu dayamu yang menipu dunia ini, sehingga banyak orang menganggap dirinya benar untuk kecewa dengan Tuhan, tidak lagi ke gereja, tidak lagi beribadah, tidak lagi berdoa dalam kehidupan sehari-hari dengan sebuah tuduhan-tuduhan yang mereka benarkan dengan menganggap saya salah apa dengan Tuhan? Kenapa saya mengalami penderitaan ini? Kenapa saya mengalami masalah ini? Tuhan, ampunilah kami.
Kalau selama ini sengaja atau tidak sengaja kami membiarkan asumsi-asumsi, tuduhan-tuduhan, alasan-alasan yang kami bangun membenarkan diri kami, sehingga kami mulai membiarkan sebuah penyerongan yang dibuat oleh iblis tanpa kami sadari, sedang menyelinap dalam hati, dalam pikiran kami. Tetapi malam hari ini biar kebenaran Tuhan ini bukan hanya sekedar mengingatkan, memberitahukan, tapi ditanamkan oleh Roh Kudus. Supaya dalam segala keadaan apapun, susah, senang, bahkan dalam kesukaran, bahkan dalam penderitaan, dalam aniaya sekalipun, dalam keadaan-keadaan yang terburuk yang kami alami, sampai Tuhan sendiri yang mengubahkan dan caranya memulihkan kami, mengangkat kami, membawa kami menikmati segala janji tentang kepastian keputusannya yang diikatnya dengan sumpah. Itu digenapi. Dalam hal itu pun tidak membuat kami lupa diri, tidak membuat kami membesarkan diri sendiri, tapi semuanya semakin untuk membawa kami mengenal Engkau Allah yang sepenuhnya benar, yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah salah untuk mengizinkan setiap hal, keadaan, peristiwa apapun menurut kehendak-Mu ya Bapa. Sebab Engkaulah Allah yang sudah membuktikan kebenaran melalui Kristus Yesus Tuhan kami, sehingga kami pun dibenarkan oleh pengorbanan Kristus, dibenarkan oleh darah Kristus. Sebab hanya darah Kristus yang benar-benar sebagai korban yang benar, yang dapat memperdamaikan kami dengan Allah atas segala dosa, pelanggaran, kejahatan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu terus menyelidiki, menguji hati kami, batin kami. Tidak ada yang tersembunyi, terselubung. Kami mau di akhir zaman ini berdiri sebagai orang percaya, umat Tuhan, gereja Tuhan, keluarga Allah, yang sungguh-sungguh kami bertekun di dalam kebenaran. Bukan kebenaran yang sebagian-sebagian, tapi kebenaran yang sepenuhnya. Dan kami tidak kompromikan kebenaran yang kami miliki di dalam Kristus Yesus dengan segala bentuk kebenaran-kebenaran dunia ini, yang kelihatannya benar, yang setengah benar, ya, yang beralasan kita kan masih di dunia dan sebagainya. Tuhan, jangan biarkan. Biarlah kami, lebih baik kami membeli kebenaran daripada menjualnya. Firman-Mu mengatakan kebenaran itu harus kami pegang teguh. Seperti kata Rasul Paulus, kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang kami dapat berbuat adalah untuk kebenaran. Terima kasih. Berkatilah umat-Mu, materaikanlah firman-Mu, Roh Kudus, Roh kebenaran. Biarlah Engkau sendiri yang terus bekerja, mengajar kami, menolong kami, untuk kami terus tinggal, mengenal, dan berbuah dalam kebenaran yang Allah kehendaki. Kami bersyukur, dan mari kita bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Mari kita buka hati, angkat tangan. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang benar, Allah yang sepenuhnya benar. Engkau Allah yang tidak pernah berdusta, yang sudah memberikan janji-Mu, kebenaran-Mu, perkataan-Mu. Itulah harapan-harapan yang kami miliki, yang menjadi sebuah sukacita, kegirangan, dan damai sejahtera. Karena kami sungguh melihat, kami sungguh meyakin, mempercayai bahwa harapan yang diberikan oleh Allah sungguh menjadi harapan yang tidak pernah hilang. Bahkan harapan yang menjadi kenyataan yang tidak pernah mengecewakan kami. Itulah yang senantiasa kami pegang teguh. Sebab itu terimalah terang kemuliaan yang dari surga, dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, Anak yang tunggal Tuhan kita, di dalam kuat kuasa persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang sudah diberikannya kepada kita. Tercurah roh kebenaran yang akan membimbing, menuntun kita, menyatakan wahyu, hikmat, pengertian, pengenalan, bahkan untuk dapat berbuat, melakukan segala kebenaran yang Allah kehendaki. Terimalah seluruh kebenaran yang Allah sudah curahkan, sediakan bagi kita semuanya. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya, Allah memberkati hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, masa depanmu, jerih lelah usahamu. Segala yang terbaik daripada Allah sudah diberikan, dicurahkan atasmu. Sebab itu Allah sanggup dengan janjinya memegang engkau, membawa engkau terus naik, tidak turun. Jadi kepala bukan ekor, berhasil, beruntung, berkemenangan, sehingga hidupmu dibedakan daripada dunia ini. Dan biarlah kebenaran Allah memancar di dalam roh yang taat, setia, bertekun, sabar, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama percaya kebenaran Allah sudah memberkati kita semuanya. Kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan.